Di channel DCU, hari ini kita mau eksperimen lanjutan dari eksperimen ya, praktikum dari distilasi. Karena kemarin kita pakai bunsennya tidak optimal ya, mana bunsen ya udah nggak kekinian lah kalau kita bilang ya, sebenarnya udah benar. Nah ini bunsennya, jadi kemarin kita sampai mungkin sampai jam 8 malam ya, nggak kelar-kelar. Jadi kita akan coba dengan water bars ya. Nah water bars ini mereknya Memart atau apa ya. Mbak bantu ke belakang Mbak. Tunjukin yang ini Mbak, belakangnya Mbak, spesifikasinya. Jadi di sini 2000 watt untuk aman ya. Suhunya sampai 95. Hah? 95? Nggak bisa 100 ini. Kecil banget ya. Nggak salah ini, seharusnya water bars kan di atas 100. Oke lah ya. Saya cabut dulu stop kontaknya ya, karena saya mau buka dalam. Oke Mbak, bantu sini Mbak. Jadi ada 6 volt di sini ya. Sebenarnya ini bisa dilepas langsung. Ada penggaris nggak? Oke, ini adalah indikator suhunya bagian sini ya. Kalau kita ukur dengan penggaris, dia ada di itu setengah senti ya. Kedalaman dari dalam ini sekitar 23 cm. 23. Lalu level airnya ada di angka berapa tuh Mbak? Level air yang pertama ada di 18,5. Level air yang kedua yang tertinggi sebelah sini adalah 20,5. Jadi ini adalah level air yang up. Ini yang paling rendah lah kalau dianggap. Jadi kita harus memperhatikan. Kalau ini adalah indikator suhu, maka di sini pasti ada drain. Nah ini drain. Jadi kalau drain ini bisa kelihatan. Ini ada lubang sini. Bantu cahaya dong. Bantu pakai senter. Oke, ini adalah drainnya, jadi ada keluaran. Jadi mirip dengan prinsip kerja bak mandi, kamar mandi kamu lah, ya. Nah, ini drainnya nih, tombolnya di sini, bukan tombol ya, Mbak ke sini. Nah, ini dia. Ya, ini dia buat ngeluarin air. Jadi kalau kita sudahan atau nganggap ini sudah lah, kita nggak mau pakai lagi gitu ya, udah selesai. Ini adalah drainnya. Tapi ingat kalau kita mau drain mah gampang ya, dia langsung aja, atau kalau mau pakai selang juga boleh dengan diameter di dalam ini. Ini ada ID, ini OD, tinggal mau pakai yang mana. Nah, posisinya ini saya pikir ada obeng minus ya ternyata. Ya kalau obeng minus ini bisa dipakai untuk lebih kayak apa ya, memastikan kamu menguncinya dengan baik. Ya kalau pakai tangan kan perasaan ya sebenarnya. Nah, tadi saya mau bilang apa ya? Jadi lupa ya. Jadi kita mau coba pakai penanas. Ini sebenarnya penanas namanya kalau bahasa Indonesianya, untuk memanaskan si campuran alkohol dan air untuk dilanjutkan ke destilasi dengan cara pengaturan alatnya. Ini otomatisnya kita jalankan ya. Ini harusnya ada air, sedikit aja air tolong, karena tidak boleh demikian. Ada yang bawa obeng minus? Atau pastikan aja lah ini gitu deh. Kurang lebar ya. Udah kalau di saya mah, coba di kamu dong. Sorry. Kurang. Oke, coba masukin berapa liter tuh, masukin buat tadi 1 liter. Setidaknya enggak, karena ini kan belum memanasin ya, sambil nunggu kawan ya. Sebenarnya bisa ukur ya, panjang lebar tinggi volume kita bisa hitung. 1 liter masuk dulu. Oke. 2 liter deh lagi ya. Ini kan ada indikatornya Mbak ya. Jadi tolong airnya itu ada di
atas indikator, jadi tidak apa ya, nanti ngegreng ya bahasanya Maya. Minimal di sini nih Mas. Oke lah ya, sambil nunggu Masnya itu saya tunjukin tombol yang ini. Ini agak beda pengaturannya. Biasanya kita tuh kalau menekan tombol itu ke dalam ya, on ya. Ini enggak, kebalik, onnya tuh keluar ya. Ini posisi onnya ke dalam, ini posisi off, dia ke dalam. Jadi kalau on itu begini. Nah, baru jalan. Nah, settingnya adalah dengan cara menekan si tombol set. Tombol set, jadi kayak kombinasi, ini diputar ke kanan. Kalau diputar ke kanan, aduh, sorry. Jadi yang ini ada suhu ya, kamu tekan tombol set lalu ke kanan. Aduh, kok nggak mau? Ah, ini dia. Jadi kalau ke kanan kamu akan naikin suhunya. Ya. Ada pengaturan yang lain, di sini ada timer, tapi kita optimal dulu ke suhu. Sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi dengan merangkai alat distilasi dengan menggunakan penangas sebagai sumber panasnya. Terima kasih. Kembali lagi di channel video, kita akan lanjutkan distilasi pakai water bath untuk sebagai penangasnya, karena dengan ini udah nggak zaman, nggak now lagi, nggak new normal lagi ya, out dia. Oke, ini Mbak, bantu sini Mbak. Lihat ini suhu udah 90,5. Ternyata upnya hanya 95 si water bath ini. Tapi kita prepare untuk menyusun distilasinya, peralatannya agar itu siap. Oke. Itu water bath. Apa sih? Yang ininya di mana sih Mas? Mana ratingnya? 100 ml banding 100 ml lah ya, 1:1 ya. Oke. Nah, alkohol 100 ml. Masukin air dulu deh. Aku ada sedikit deh. Ambil gelas lagi. Kalau mau kades aman sih sebenarnya. Ya, itu isi dulu 100 ml. Ini Aquades ya. Apa? Masa? Ini 100. Sedikit amat ya. Oh iya betul. Ya 100. Metanol, alkohol 100. Saya masukin dulu di sini sedikit alkoholnya, Aquadesnya. Tuangkan alkohol 100 ml. Ada sisa ya, biasa ya, seperti ini. Karena ini kelarutannya tinggi, dia sebenarnya ada pengadukan tuh tidak terlalu berpengaruh ya. Atau kalau kamu sudah kepalang tamu dan merasa kurang yakin, kamu bisa melakukan pekerjaan yang nggak penting seperti ini.
Yang ini jangan diikutin ya, jangan diikutin caranya, karena video yang sebelumnya sudah diajarkan bagaimana melarutkan dua bahan, yaitu aqua des sama sama alkohol. Oke, ini udah siap. Ini akan dimasukkan ke penangas. Buka semuanya teman-teman. Enggak, itu maksudnya lubangnya semua. Oke, sudah. Awas panas ya, jangan terlalu dekat. Kenceng nggak maksud saya? Oh, salah. Masuk dulu. Pas lagi. Kalau nggak nanti terlalu banyak yang keluar di area sini ya. Nah, ini dia. Udah. Udah. Oh. Oke. Kurang. Oke. Udah. Siap. Masuk. Turun lagi berarti startingnya. Awas tangan panas itu. Oke. Kurang sini. Ya. Kurang sini. Ini ya, putar. Ini ya. Oke. Ini kurang turun. Oke. Oke, op. Op. Biar nggak terlalu tabrak dalamnya masuknya. Oke. Udah. Lanjut. Agak miring ya ini ya. Poison. Nah. Pelan, jangan terlalu neken. Oke. Join. Oke, ini lagi susun untuk kondensernya. Oke, klepnya. Perhatiin yang bagian sini. Ini awas nabrak sininya. Biar nggak terlalu banyak panas yang keluar. Oke. Lanjut. Agak miring ya. Setahu saya. Join. Oke. Stopper kubah dong. Oke. Tutup untuk bagian atas. Oke, lanjut. Vakum. Ke bagian bawah. Emang agak tinggi apa agak miring? Setahu saya agak miring deh, karena ini ini lihat nih, agak tegang. Terus, oke. Lihat posisinya, oke. Sudah kenceng semua. Termasuk ini, udah kenceng. Tukar itu dong. Tukar. Ini ada bolong. Oke, suhu mah udah di 94 ya water bath-nya. Itu sudah masuk ke sana. Itu belum coba Mas masukin termometer nih Mas. Bukain sini ya kita ya. Baru sekitar 1 menit lah ya. Si labu lehernya itu dimasukkan ke dalam penanas atau water bath. Situ baru naik ke 50, terus naik dia
ya, 55 menuju ke 60. Lebih cepat ini ya. 60 menuju 65. Karena dia titik didih alkohol berapa? 70 ya. 70. 65. 65, oke. Udah, ini kita tutup aja, nggak masalah. Berarti dia sudah naik ya. Michael tolong agak ini. Siapkan untuk kondensernya, kondenser air pendinginnya. Mana yang mau dirancang, pakai pompa atau bagaimana? Pakai ember ya untuk keluarannya ya. Keluaran. Coba Mbak, video dari sini. Cakep nih Mbak. Gitu. Jadi tempel gitu. Terus gimana ini? Pegang aja. Pegang. Berarti masuknya dari ember untuk si air pendinginnya, nanti keluarannya ke galon ya? Iya, Bu. Stop kontak untuk si pompa bisa dekat. Oke, galonnya Mas Buje kasih ke Michael. Oke, ini yang untuk keluarannya, inputnya dari bagian bawah ya. Ini tolong dicek dulu, pastikan. Kurang demikian, harus dicek lagi. Karena lumayan kalau dia masuk. Mau dimasukin dulu air pendingin atau nanti? Mulai uap dia, Bu. Mulai uap, itu mah ada uap dari air panas. Udah mulai, oke. Dalam. Kapan mau hidupin ininya, air pendinginnya? Maksudnya diumpankan? Nunggu lagi? Sampai sini dia, sampai sini. Sampai di atas ya. Tinggal masuk ke bagian persimpangannya. Dia nyalain deh. Dia nyalain. Nyalain. Udah hampir sini. Udah nyampe atas tuh, udah nyampe sini dia. Dia berambut dia, udah nyampe sini. Bisa kelihatan Mbak Farah? Di zoom. Bisa nangkep nggak fenomenanya? Sini. Kelihatan dari hasil itu ya. Jadi pergerakan dari ini lebih cepat ya dibandingkan dengan bunsen maksudnya. Kan udah. Kalau kemarin memang sengaja dibuat eksperimen pakai bunsen, eksperimen pakai ini segala macam agar tahu, kok pakai penanas sih kok tiba-tiba kenapa kok pakai ini aja Bu? Nah, kan kalau mahasiswa kan pasti mencoba. Nah ini kita coba. Kalau kemarin kita pakai apa? Kita pakai air keran. Nah, yang ini kita coba dengan yang ada dulu ya karena belum punya Aquades. Kita pakai artifisial kalau sini ya. Dari netes? Oke. Mbak tangkap fenomenanya Mbak, netesnya Mbak. Aduh, epic banget. Ternyata pulang jam 8 malam kemarin, terus pulang semenit lagi mikir, ini dia jawabannya. Jadi kalau mau keluar dari masalah, itu masalahnya dipikirin, bukan ditinggalin. Ya, betul. Tapi kalau pacar yang berkhianat ditinggalin. Cari yang baru. Kenapa? Nanti tukeran itu pompanya ke sebelah sana nanti dituang ke situ tuh. Itu tuh yang di galon di Michael nanti air udah penuh masukin lagi ke ember yang kamu pegang masih baru. Nah dengan harapan kita memurnikan tadi umpamanya kan 100 mili ya. Ya jangan sampai dapatnya 200 mili ini air apaan yang dimurnikan ya. Harapan itu alkohol.
seindah yang kau bayangkan ya, ternyata cukup bagus. Apa nih Mas Buje, kira-kira ada yang kurang nggak sih? Apa yang mau dikomentarin gitu loh? Kenapa begini Bu? Kenapa begitu gitu loh Mas Buje? Coba sekali-sekali coolnya dikeluarin coba. Ya, kira-kira apa Mas? Ada yang kamu masih bingung? Aduh, saya nggak ngerti deh Bu yang ini gitu kan? Nah, ini bisa jadi tanya-tanya ya. Nggak dapat jawaban sekarang, nanti kapan komen di YouTube saya tungguin, nggak apa-apa ya, komen di situ. Kemarin ngapain? Kemarin tuh berenang-berenang ke tengah lautan dulu, ya, baru ke pinggir. Kalau habis ya istilahnya. Coba nanti kalau memang mau lanjut yang distilasi bertingkat, cek dulu di buku praktikum, regennya apa. Kalau memang mau tahu distilasi bertingkat ya, maksudnya kan belum coba ya. Ada yang bawa nggak buku praktikum atau soft file-nya? Nggak punya soft file-nya ya? Nggak boleh. Sangat dingin di sini. Yang mana? Yang itu? Keluarannya. Iya, tekanan panas namanya juga. Kan si penangan kasih panas untuk mendidihkan, untuk menguapkan si alkohol dari campuran alkohol air. Sehingga wah ini ya teknis yang sebenarnya dituang dulu ke sana. Oke. Sebenarnya nggak boleh begini. Kenapa? Air yang keluar dari keluaran tadi dari otot itu kan sudah mulai panas ya. Begitu kita mau ke sana lagi, itu kan dari panas lagi. Jangan sampai air yang kita umpankan sebagai pendingin itu lebih panas dari air dari uapnya. Karena yang ada kita nggak transfer panas ke dia, bukan mendinginkan. Ya, malah jadinya kalau kesetimbangan yang tadinya bentuknya uap mau berubah jadi dalam keadaan garis saturasi, ya garis saturasi itu dia siap berubah fasa. Apakah ya saya uap atau ya saya embun? Ya dalam bentuk cair. Cuman kali ini untuk sebagai ininya ya, tidak apa-apa. Ini air aqua kan? Iya. Berarti bisa diminum langsung ya, dicicip-cicip gitu kan ya? Mana sih? Wah, kalau misalnya water bath ini bentuknya bening ya dari luar, kelihatan kita. Yang di labu tadi kita umpan 200 ml itu sekarang udah posisinya di mana? Ya kan ya? Ini kan nggak kelihatan kan ya? Masa mau kita raba-raba gitu ya? Coba Michael ambil sudut yang sebelah sini nih, yang lubang yang paling kanan sini, paling belakang ambil sudut. Nah, bisa nggak kelihatan indah begini? Dibuka, kamu ngeliat gitu dalam. Bisa nggak? Kira-kira dia udah berkurang berapa maksudnya? Kan kita harus tahu nih kapan kita selesai waktu distilasinya, sudahlah ini sudah cukup gitu kan ya. Kelihatan nggak? Awas yang situ. Bergolaknya aja Bu. Hah? Mantan bergejolak tapi sedikit susah Bu ngeliatnya. Jadi susah. Harus dari sini. Ya kalau bagian sini aja nih, bagian sini aja ya. Terawang ya, transparan ya, bisa kelihatan di sebelah sini. Nggak kelihatan? Elevasinya Bu. Elevasinya. Bentar ya, coba banyak sini Pak. Nah. Masih ada ya di atas, kalau sejajar dengan air yang dari ketinggian paling ketinggian paling tinggi dari air ini, campuran kita masih ada di atas. Jadi kalau ini air, di atas ini adalah si umpan kita, berarti masih banyak. Sebenarnya bisa mengkira-kira dari sini kalau dia sudah mencapai 80-an, ya kurang lebih mah sudah oke lah ya 80% konversinya atau yieldnya lah di sini ya, karena posisinya hanya 2 bahan baku. Nah, pernah ngukur belum 100 milinya semana? Ini
labunya 100 ml ya? Iya. Berarti 100 ml penuh dong. Ya. Ini baru kira-kira 1/5 lah ya. Ini mau umpan yang kedua ya, balikin lagi air pendinginnya ya. Oke. Yang kedua, 3 kali udahlah ya, jangan terlalu banyak ya. Kita sudah melihat fenomenanya di sini. Per 2 detik dia pasti netes nih, saya lihat tadi ya. Nah, tuh. Ternyata bahan bakar itu mempengaruhi ya. Kalau kemarin pakai bunsen, ya ampun ya. Habis dia ngembun, balik lagi ke bawah dia ya. Jadi kita melakukan pekerjaan benar-benar sia-sia sekali ya. Sangat. Kalau ini dia gini ya. Kalau kemarin kan kita di luar tidak panas. Kalau bunsen tuh gini nih ya. Dia kan ada bagian ini nih. Lalu dia memanaskan bagian sini. Jadi panasnya dia hanya di bagian tengah. Untuk menembus dia masuk ke bagian sini, coba pegang-pegang ini begini kan ya. Begitu dia taruh di sini, panasnya di sini. Dia nyebar dulu ke sini. Baru naik satu level sini, level sini, level sini. Baru naik turun lagi. Gara-gara ada angin dan sekitarnya ya. Kurang lebih mengapa praktikum itu tidak diberikan alat yang begitu canggih sebenarnya. Dibuatkan manual seperti ini agar mengerti teknisnya nanti kalau kamu mau rancang yang lain nih, misalnya mau destilasi. Saya sudah kebayang kemarin obrolannya Mas Iqbal, destilasinya begini ya. Kalau mau yang Mas Iqbal itu nggak mungkin pakai penanas lagi Mas. Ya bahan bakarnya tidak boleh pakai itu. Kita bisa pakai gas ya. Nanti misalkan mau pakai uap segala macam, bukan ini lagi. Jadi akhirnya terpikirkan metode baru sebenarnya. Dengan kamu bisa merangkai seperti ini sudah dapat analisa kamu kalau nanti mau penelitian, kamu mau desain alat segala macam itu sudah ada polanya. Dari milih selang kemarin aja banyak banget masalahnya. Wah ini salah ya. Terus pompanya dibawa kecil-kecil kan ya. Nah dengan demikian tuh, oh ternyata memang kalau saya bilang ya praktikum itu untuk yang science atau engineering kayak kita rekayasa itu tidak bisa dengan berupa hanya simulasi. Kalau simulasi untuk prediksi boleh, tapi kalau sudah berbau yang namanya praktikum di lapangan, maka itu tahu di lapangan. Kalau secara desain kemarin nggak ada yang beginian nih, selangnya beginian kagak ada. Dipompa begini, begitu sampai di lapangan itulah nyatanya ya. Tapi kita tidak mungkin merekam ini dalam bentuk gambar seperti ini. Kesannya itu smooth sekali ya. Nah itulah namanya ada kode etiknya penampilan. Gak mungkin kita kasih gambar seperti ada bridge di sini, megangnya selang. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi ada bagian-bagian teknis itu ya. Itu namanya artifisial atau rekayasa dari kisah prosesnya. Gimana? Dirasa cukup, Mas? Ya, nanti kita coba yang distilasi bertingkat, tapi kayaknya belum punya regennya. Jadi kita off-kan dulu yang ini. Gimana Mas Bujay? Cukup lagi ini ya? Sudah bisa ya? Demikian dari proses distilasi. Untuk distilasi biasa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk distilasi bertingkat, kita kumpulkan dulu bahan bakunya dan kawan-kawan dengan menggunakan water bath. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, ada mau tanya dulu, Mas Bah? Kira-kira
Kalau nanti sekarang nggak dapat pertanyaan, nanti nanya di YouTube ya. Tapi jangan buat status ya. Karena di status nggak semua dijawab. Nah itu kalau di YouTube pasti saya jawab ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel Desi Guru. Off.